Memang kita masuk ke materi perkuliahan ya. Setelah pengantar kemarin, masuk kita ke pembangkit tenaga listrik, tenaga uap ya. Nanti di sini akan dibagi tiga ya, sampai dia nanti bagian ketiganya yang ada boiler ya, ada turbin nanti, baru ini adalah masalah bahan bakarnya ya. Ini adalah pembangkit bukan hanya di Indonesia ya. Pembangkit tenaga listrik tenaga uap itu adalah pembangkit yang terbesar di dunia yang ada sekarang ya. Sehingga itu akan menyebabkan nanti polusi yang cukup besar karena dia uh, rata-rata sebagian besar pembangkit listrik tenaga uap itu ditenagai oleh pembakaran batu bara ya. Walaupun tenaga uap bisa menggunakan gas atau nanti menggunakan minyak bumi ya. Tapi yang terbesar itu menggunakan batu bara karena pertama sumber batu bara itu adalah energi yang cukup banyak walaupun dia tidak bisa diperbarui ya, dan harganya jauh lebih murah daripada minyak bumi karena prosesnya tidak seperti minyak bumi. Minyak bumi sudah pengambilan apa namanya itu apa namanya pengeborannya susah, kemudian setelah dapat tidak langsung bisa dipakai gitu ya. Harus diolah dulu, disuling, nah, baru nanti di bawah digunakan pembakaran, dan biasanya digunakan pembakaran dalam ya, internal combustion. Karena rugi kita pembakaran luar, karena efisiensinya akan rendah. Nah, batu bara keunggulannya di situ, dia lebih murah, prosesnya itu jauh lebih sederhana gitu ya daripada eh, energi lainnya, dan banyak batu bara itu eh, berada pada permukaan bumi. Tidak terlalu banyak, walaupun nanti ada juga yang di dalam ya, pakai tambang dalam tanah, tapi ada juga yang di permukaan tidak terlalu dalam sudah dapat batu bara. Nah, makanya kenapa batu bara ini yang paling banyak digunakan. Walaupun di beberapa negara ada dia yang menggunakan energi yang selain batu bara sebagai pembangkit utama ya. Di negara besar termasuk Indonesia, masuk penduduk yang banyak di dunia seperti Cina, India, itu adalah pengguna batu bara terbesar. Masuk Amerika Serikat sendiri ya, Serikat menggunakan batu bara sebagai pembangkit tenaga listriknya. Makanya karena keadaannya yang biaya jauh lebih murah, kemudian dibandingkan minyak ya jumlahnya jauh lebih banyak, prosesnya tidak se apa namanya sesusah kalau bahan fosil lainnya seperti minyak bumi, gas. Penyimpanan juga hanya di tempat terbuka juga bisa. Kalau yang lain kan tidak harus benar khusus ya. Apalagi nanti nuklir itu akan lebih susah lagi untuk penyimpanannya, pemrosesannya. Nah, cuman di sekian banyak keuntungannya juga banyak kerugiannya ya, seperti polusinya sangat paling besar pembangkit batu bara ini ya. Polusinya sangat besar karena biasanya pembakaran luar deh kan, pembakaran bahan bakar padat itu pasti polusinya sangat besar. Jadi kalau di Indonesia sampai tahun 2021, pembangkit listrik PLTU itu mencapai hampir 50% ya, separuhnya itu udah termasuk energi terbarukan tuh ya, seperti apa namanya angin, panas bumi di Indonesia kan, angin, panas bumi sama solar cell ya, yang bisa. Ini hampir 50%-nya. Sisanya ya batu bara, gas, diesel gitu ya. Kemudian yang pembangunan sejak zamannya PSBY itu 35.000 megawatt itu rata-rata adalah PLTU di Indonesia ya, besar. Nah, untuk menjadi energi pada pembangkit tenaga listrik, maka tekanan pada boilernya nanti adalah suhunya sampai 650 derajat, mulai dari 250 derajat sampai 650 derajat Celcius ya. Jadi dia dengan memang suhu yang uap yang sangat tinggi tekanannya ya, suhunya tinggi maka tekanannya akan tinggi. Karena dia akan menggerakkan turbin uap ya, berat. Sehingga dia perlu tekanan tinggi.
dengan yang berasal dari batu bara tentunya ya. Ini gambar peralatan utama ya, peralatan utama PLTU. Ini yang energi yang mengubah uap menjadi apa? Air menjadi uap itu ya di boilernya. Di mana untuk mendapatkan uap tadi dilakukan pembakaran sebagian besar oleh batu bara ya, walaupun ada nanti pakai gas atau minyak bumi yang berasal dari batu bara, material batu bara ya. Kemudian nanti dia batu bara ini akan diolah dulu. Nanti akan kita bahas pengolahan batu bara. Kalau langsung dipakai, efisiensinya akan sangat rendah, yang mengakibatkan nanti akan abunya semakin banyak, asapnya akan semakin banyak. Makanya nanti pengolahan batu bara juga akan diolah dulu. Nah, kemudian dari hasil pembakaran, batu bara yang diolah nanti ya, ini yang masuk ke tungku dari boiler itu adalah bahan batu bara yang sudah diolah, yang dijadikan bubuk ya. Nah, dia seperti mirip dengan pembakaran bahan bakar cair ya, tapi dia seperti bubuk karena dia berasal dari bahan padat ya. Mirip dengan arang, cuman arang itu itunya panasnya itu lebih rendah ya. Kemudian hasil dari pembakaran menghasilkan panas yang akan menghasilkan boiler. Kemudian efek sampingnya itu adalah abu, kemudian nanti ke debu dan asap. Dan harus dikeluarkan dari tungku pada saat beroperasi gitu ya. Jadi abunya tadi harus dikeluarkan dari tungku karena nanti dia kalau dibiarkan terus akan menumpuk, nanti akan menghalangi, mengurangi pembakaran. Ini nanti pengolahan abu ini nanti macam-macam. Kemudian baru abunya dipindahkan dan hasil dari abu tersebut bisa dipergunakan untuk kepentingan lain ya. Seperti ada campuran tertentu untuk apa namanya semen, hasil dari pembakaran batu bara tadi. Kemudian yang abu serta debu tadi itu sebagian akan berubah berbentuk asap yang akan keluar lewat cerobong ya. Ya, cerobong nanti. Tentu keluarnya itu akan didinginkan dulu, tidak boleh langsung hasil cerobong itu langsung ke atmosfer bumi. Maka dia nanti ada apa namanya cerobongnya dibuat tinggi ya. Itu salah satunya untuk membuat asap yang keluar tersebut sudah lebih dingin. Seperti juga kalau kendaraan knalpot di motor atau mobil kan buat panjang ke belakang ya. Kalau pas keluar dari mesin itu akan sangat panas karena sangat tinggi. Buat dia panjang ke depan supaya dia makin dingin. Karena nanti dia akan dibuang ke atmosfer bumi langsung ya. Nah, inilah yang membuat pembangkit batu bara itu menjadi pembangkit yang sangat-sangat kotor ya. Semakin banyak pembangkit batu bara, itu akan semakin kotor ininya, polusinya semakin tinggi. Itu yang dari proses batu bara menjadi abu, menjadi debu gitu ya, keluarnya. Kemudian hasil dari boiler tersebut yang masuk ke boiler bukan air dingin biasa gitu ya. Jadi dia sudah dihangatkan lah dulu di tempat lain ya. Disebut nanti economizer. Jadi hasilnya akan dipanaskan, jadi akan masuk ke boiler. Berasal dari mana economizer? Adalah berasal dari kondensor nanti ya. Kalau awalnya tentu awal pembangkit ini tentu dia semuanya serba dingin dulu kan, semuanya belum bergerak ya. Boiler satu-satunya. Jadi hasil pemanasan boiler nanti akan disalurkan yang berupa uap yang tinggi tadi ke superheater. Nah, dari superheater ini dari boiler belum langsung ke turbin ya, karena masih ada unsur-unsur air yang akan merusak nanti bila-bila turbin. Dan juga tekanannya masih belum cukup tinggi, makanya dia hasil dari uap tadi dipanaskan lagi di superheater. Yang berasal dari pemanasan boiler tadi juga ya, dan tungku. Ini menjadi superheater nanti sebagian superheater itu akan memanaskan air yang berasal dari kondensor yang dipompa ke boiler. Dipanaskan lagi ya. Sudah di kondensor nanti akan didinginkan itu. Panaskan lagi ke economizer nih. Nanti dari superheater baru menuju turbin melewat katup pengaman atau main valve ya. Di sini dia jadi
uap panas yang tinggi ya, tekanan tinggi. Nah, katup ini yang mengatur. Kalau tekanan sangat tinggi, ya, maka karena pembakaran, ingat pembakaran bahan bakar padat ini dia jauh kestabilannya lebih rendah dari pembakaran dalam ya. Sehingga dia pada saat pembakaran bagus, tekanan uap akan sangat tinggi. Nah, ini katup katup pengaman ini gunanya. Jadi dia akan mengamankan tekanan karena nanti untuk menjadi ke turbin itu tekanan tertentu. Nah, di turbin juga nanti tekanan yang masuk ini sangat tinggi. Nanti dia di sini dengan umpan balik dari uap tadi akan, nanti kita bahas di turbin nanti ya, akan membuat kecepatannya akan menurun. Kenapa? Karena untuk generator jelas putarannya tertentu karena nanti dia menghasilkan frekuensi 50 atau 60 Hz. Di mana untuk frekuensi 50-60 Hz itu putaran generator itu hanya 1500 atau 1600 tergantung frekuensi ya. 50 atau 60 sampai 3600. Itu tergantung kutubnya. Kalau dua kutub, berarti dia memerlukan putaran 3600 putaran per menit untuk mendapatkan frekuensi generator 50 atau 60 Hz. Dan nanti listrik kita itu 50 atau 60 Hz. Sedangkan turbin ini kecepatannya sangat tinggi. Kalau tidak tinggi, ya tidak akan terputar ya. Kalau tinggi, nanti dia ada semacam pengereman otomatis ya dibuat dari umpan balik dari uap tadi, tekanan uap. Sehingga nanti putaran turbin ini akan mengikuti kebutuhan tekanan generator. Tapi dari awalnya tekanan sangat tinggi. Nah, hasil dari turbin tersebut biasanya nggak langsung ke kondensor ya. Ini masih sangat tinggi. Biasanya dipergunakan lagi untuk turbin yang lain. Jadi untuk generator yang lain itu ya, karena masih tinggi, tentu dengan menambah panasnya lagi ya. Baru dia masuk ke tingkat kedua, baru dia ke kondensor. Ini adalah rangkaian yang sederhana nih. Sederhana karena hanya satu turbin. Turbin langsung ke kondensor. Ini akan sangat berat kerjaan kondensornya ya. Karena suhunya masih sangat tinggi. Biasanya turbin ada dua deh ya. Tekanan turbin tinggi ini high pressure ya, nanti masuk ke turbin yang low pressure-nya. Supaya nanti kondensor kerjanya tidak terlalu berat. Nah, nanti dia akan mendinginkan kan. Uap sangat panas itu didinginkan menjadi cair itu kan berat. Makanya dia ditekan turun lagi. Dengan turbin yang berikutnya hasilnya akan lebih ringan. Nah, di kondensor, udah uap akan berubah menjadi air. Nah, kalau dia menggunakan sistem kondensor tertutup, pasti bukan langsung air disemprotkan ya. Jadi dia pakai tabung-tabung yang diisi air dingin. Sehingga uap tadi akan mencair. Jadi airnya juga menjadi air bersih. Nah, jika itu air tersebut bisa dipompa lagi ke boiler melalui nanti economy manager pakai pompa ya. Pompa, ini low pressure kita. Pompa masuk ke economy manager untuk memanaskan, masuk lagi. Jadi yang masuk ke boiler itu sudah air yang panas juga walaupun belum mendidih. Kalau dia mendidih susah untuk disalurkan ya, dia tekanannya. Nah, kenapa nggak lewat bawah? Lewat bawah ini adalah tekanan turbin ya, uap. Jadi tidak boleh uap dari turbin ini langsung ke boiler. Kan kalah tekanan dia. Karena ini ada tekanan sisa, sedangkan ini tekanan awal kan. Sehingga dia akan dorong. Makanya kalau udah cair itu akan lebih mudah daripada jadi uap. Makanya kenapa yang masuknya adalah air. Padahal kan sayang nih uap di sini kok masuk lagi supaya kerja boiler lebih ringan. Tapi susah dia untuk masuk. Kalau udah jadi cair itu akan lebih mudah karena dia berat jenisnya akan lebih berat, jauh lebih berat daripada uap. Walaupun tekanan uapnya lebih tinggi. Nah, di sini dia nanti kondensor jika panas ini cukup tinggi masih kurang dengan maka ada yang namanya cooling tower. Cooling tower itu adalah semacam bak di atas itu ya, air diisi air. Karena nanti dia akan airnya berputar ya, sirkulasi. Nah, saat kena uap dia akan panas, masuk air dingin lagi, sirkulasi terus. Yang di dalamnya itu adalah pipa ya, jadi airnya itu yang di dalam pipanya sebagian. Ada juga nanti yang nanti akan kita bahas juga model-model kondensor ya, di spray dia airnya langsung masuk gitu ya. Jadi air. Jadi kalau yang spray itu airnya air murni. Kalau tidak nanti air kondensor tidak bisa masuk ke boiler. Itulah cara. Kemudian setelah generator udah langsung kita masuk ke jaringan lewat transformator ya untuk step up.
menaikkan tegangan dulu, masuk ke jaringan. Kemudian sisa dari tadi abu tadi ya dibawa ya pakai kendaraan darat atau nanti pakai kereta dan sebagainya. Karena dia itu sudah menjadi abu ya yang mudah terbang karena angin. Sedangkan di cerobong itu difilter dulu ya. Jadi yang keluar dari cerobong itu adalah yang sudah disaring dengan suhu tertentu. Nanti ada penyaringan macam-macam nanti akan kita bahas. Ini secara umumnya dulu. Masing-masingnya akan diurai lebih lengkap. Pertama dia tungku ya, tungku untuk bahan bakar. Nanti kita akan juga bahas macam-macam tungku. Walaupun nanti untuk pembangkit itu hanya biasanya menggunakan bahan bakar yang sudah dibubukkan ya. Jadi bahan bakar batu bara itu bukan kayak batu biasa ya. Dia emang dari bahan padat, tetapi dia itu ringan dan mengkilat dia. Jadi kalau kita ceburkan dia ke air, kita keluarkan dia airnya nggak lengket. Kayak daun talas lah dia gitu ya. Talasnya nggak ada masih lengket ya, kalau dia tidak. Sehingga dia di dalam air pun bisa dia terbakar. Kan nanti salah satu penyimpanannya itu ditaruh di dalam air. Karena dia mudah terbakar karena pergesekan dengan udara dan sinar matahari. Kemudian baru yang keluarnya boiler tadi kan. Boiler adalah tempat air yang mau diuapkan dengan pemanas dari tungku. Kemudian nanti daya utamanya adalah mesin atau turbin uap di sini ya. Uap yang akan bergerak karena tekanan daripada uap yang tinggi. Dari uap tadi akan masuk ke generator yang putarannya tentu putaran turbin harus disesuaikan dengan putaran akhir turbin ya. Akhir turbin itu disesuaikan dengan kecepatan kebutuhan generator. Sedangkan putaran awal turbin itu akan sangat tinggi ya, karena dia tekanan sangat besar dari boiler tadi yang sudah dipanaskan lagi di superheater ya. Superheater itu adalah pemanas juga ya. Tapi dia memanaskan uap. Kalau boiler itu dia memanaskan air. Air yang panas jadi uap. Uap yang panas tadi dipanaskan lagi di superheater namanya. Sehingga dia kadar-kadar unsur airnya akan hilang. Sehingga nanti dan menambah tekanan. Nah, yang diperlukan tekanannya ya. Volume dan tekanan. Volume itu adalah banyak gas. Uap yang disalurkan. Sudah menjadi gas dia ya. Uapnya. Kemudian sistem pemipaan, ada pemipaan apa namanya air, air dingin untuk kondensor, ada pemipaan air panas untuk menjadi umpan, air umpan ya bagi boiler, ada pemipaan uap tekanan tinggi untuk memutar turbin. Jadi ini banyak pemipaannya nanti ya. Nanti akan kita lihat simulasinya ya, videonya nanti. Nanti baru ada peralatan-peralatan pembantu ya, termasuk untuk listriknya, termasuk untuk menyortir apa namanya eh, apa asap yang keluar itu ya harus disortir. Juga nanti ada peralatan untuk menyortir bahan bakar, walaupun sudah dijadikan bubuk ya, dia harus nanti dipisahkan bahan-bahan yang masih berunsur logam, karena dia batu bara itu langsung dari alam ya, jadi dia bukan murni batu bara, nanti dipisah. Kalau tidak nanti terjadi ledakan di tungku. Jadi nanti akan dipisah dengan model magnet gitu ya. Magnet kan bisa menangkap besi, unsur besi ya. Jadi alirannya termanya dari air umpan ya, dari air feedernya umpan dan jaringan aliran uap. Kemudian jaringan sirkuit batu bara dan abu. Jadi waktu masuknya juga ada jaringan sendiri, kemudian juga pembuangannya abunya ya. Kalau debunya nanti akan dicair, diendapkan dulu dengan cara ada spray macam-macam ya. Kalau debu kan dia terbangan. Kalau abu lebih berat ya, walaupun kena angin dia terbang. Nah, tapi dia dijadikan semacam abu dulu baru dikumpulkan. Kemudian baru jaringan sirkuit udara dan gas. Karena untuk pembakaran pertama adalah untuk pembakaran dibutuhkan dua komponen utama. Pertama adalah bahan bakar dan udara ya. Udaranya juga dipanaskan nanti. Makin panas udaranya, pembakaran akan semakin efisien. Kemudian gas hasil dari penguapan air tadi. Kemudian jaringan air pendingin. Nah, supaya gas yang masih berada di dalam
turbin uap tadi harus dikeluarkan supaya nanti tekanan yang masuk dia tidak menghalangi bagian outputnya. Jadi bagian outputnya sudah didinginkan sehingga dia akan menjadi cair dan ruangan yang di sisanya tadi akan diisi lagi oleh uap yang datang untuk memutar turbin. Kalau dibiarkan dia di situ, dia akan menghalangi sehingga nanti akan semacam rem jadinya dia, sehingga nanti daya turbin akan berkurang. Ini sebagian besar pembangkit listrik tenaga uap itu menggunakan uap yang bekerja pada dasar kerjanya seperti siklus rangkaian ya. Itu apa kita bahas. Kemudian uap yang dihasilkan dari boiler diperluas untuk penggerak utama, tapi dia dipanaskan lagi ya, dan dicairkan dari kondensor dan dimasukkan lagi ke dalam boiler. Jadi dia siklus tertutup. Walaupun nanti atau air dari boiler itu tidak cukup ya, karena tidak semuanya jadi air lagi kan. Ada yang jadi uap, asap gitu ya. Sehingga nanti ada juga air tambahan di boiler. Untuk pembangkit listriknya ada boiler tekanan tinggi, karena diperlukan tekanan tinggi karena untuk membuat kita butuh tekanan uap yang tinggi untuk menggerakkan turbin yang berat itu ya. Semakin besar dayanya, turbinnya akan semakin berat. Maka boilernya harus tekanan tinggi, tentu juga dengan volumenya ya, volume uap berbanding lurus ya dengan besarnya turbin yang mau digerakkan. Penggerak utamanya turbin, kemudian kondensor untuk pendinginnya dengan menara pendinginnya, kemudian penanganan batu bara hasil daripada pembakaran, batu baranya harus diatur ya, kalau tidak merusak lingkungan nanti. Kemudian penanganan abu dan debu, nah ini yang lebih susah ya, yang debunya susah nih, hanya dia bisa berterbangan. Makanya karena perlu didinginkan dulu, semacam di spray gitu ya. Dengan proses sistemnya, penyaringan air umpan. Jadi yang masuk ke dalam boiler itu harus disaring dan tidak ada air yang berunsur apa namanya garam gitu ya. Karena nanti kalau ada unsur garam dia akan menghalangi panas daripada boiler. Sistem pemompaan air panas dan pemompaan air dingin ya. Sedangkan kalau uap dia akan bergerak sendiri. Kemudian namanya udara prapemanas atau preheater. Jadi untuk ke pembakaran tungku juga udaranya dipanaskan akan membuat efisiensi pembakaran lebih tinggi. Yang memanasi economizer, kemudian preheater untuk tungku, kemudian juga superheater ya, tempat panas. Itu gambar tadi dia. Nah, kemudian dari batu bara yang diterima tadi awalnya itu tidak bisa langsung digunakan ya, diproses dulu, semacam dijadikan bumbu yang hancurkan. Nanti akan kita lihat proses-proses berikutnya nanti lebih detail ya. Udah. Ini sama dengan tadi, ini sama. Di sistem kondensasi uap, ya, bisa dari kondensornya, ya, yang berupa pipa-pipa biasanya atau berupa spray ya. Kebanyakan pakai pipa, lebih irit air gitu ya. Pompa. Kemudian air pendingin, sumbernya ya. Kalau dia sistem tertutup, berarti lewat pipa-pipa, berarti airnya bisa dari air laut, air danau sendiri. Nah, dia tidak tidak tercampur dengan air yang dari uap yang cair ya. Dia terpisah karena dia yang didinginkan adalah pipa-pipanya, pipa-pipa kecil yang banyak ya dingin. Tapi kalau yang model spray, jadi kalau airnya air laut atau air danau, berarti dia air kondensor tidak bisa lagi masuk ke boiler. Jadi dia sendiri. Itu jarang digunakan ya karena boros air. Tapi kalau dia sistem tertutup, kalau sistem terbuka juga berarti airnya air yang bersih. Akan boros. Bersih dibuang lagi gitu kan, akan boros. Karena tercampur dengan air. Kondensor. Jadi biasanya sistem tertutup. Pipa-pipanya yang dingin, airnya di dalam yang mendinginkan pipa. Pipanya akan mendinginkan uap panas. Nah, ini jadi cair. Kemudian menara pendingin ini biasanya untuk skala besar, pasti pakai menara pendingin ya. Kemudian hot well ini air panas yang sudah cair dari uap. Kemudian pompa air pendingin tentu di kondensor ya. Dari air kondensor dipompa supaya nanti air yang di dalam pipa panas diubah, ditambah, diganti dengan air dingin. Sehingga nanti dia akan bersirkulasi terus-menerus 24 jam. Selama pembangkit jalan dia akan berputar terus. Makanya dia punya cadangan biasanya pompanya itu ya. Karena gimana pun pompa itu ada umurnya juga. Ada rusaknya juga ya. Makanya dia
bekerja 24 jam, makanya dia ada backup-nya. Tidak boleh air kondensor ini, pompa kondensor itu berhenti. Kalau berhenti nanti air dalam pipa akan sangat panas, nanti malah bisa meledak. Sedangkan uap tidak jadi cair. Akibatnya apa? Kinerja apa namanya turbin akan menurun. Makanya harus pompanya berputar terus-menerus. Kemudian pompa ekstraksi udara kondensat ini yang menjadi uap ya, dipanaskan, menghilangkan unsur air tadi. Kemudian pompa pengembangan boiler ini biasanya yang berasal dari air kondensor yang hot well tadi ya, yang nomor 4. Mereka pompa ini aksesoris lah ya, macam jenis pompa. Lainnya berapa, segala macamnya ya. Kemudian desain pembangkit, untuk membangkit pembangkit listrik tenaga uap ini dibutuhkan suatu tempat juga, tidak bisa sembarangan juga seperti diesel lah ya. Sama dia pemilihan tempatnya yang ada sumber air, karena dia membutuhkan air boiler, boleh dikatakan dia sirkulasi terus, air kondensornya yang perlu banyak. Karena nanti air itu kan yang hasil dari yang udah panas kali uap akan kembali ke tempat semula, dibutuhkan air. Biasanya dibangun di pinggir pantai atau di dekat danau atau di pinggir sungai gitu ya. Kemudian baru kebutuhan kapasitas pembangkit listrik berapa. Nah, dari pembangkit listrik itu tentu dilihat sumber itunya tadi ya, sumber airnya tadi. Sumber airnya cukup melimpah ya, pembangkitnya bisa besar. Tapi baru dari kapasitas listrik dimundurkan berapa kapasitas apa namanya penggerak utamanya atau turbin. Dari generator kan sekian pembangkitnya, di turbinnya berapa? Tidak bisa harus lebih besar ya, biasanya di atas 10%. Kalau pembangkit kalau generator 100 umpamanya, berarti nanti daya turbinnya 110 sampai 125. Karena ada rugi-rugi ya. Nah, dari 125 itu berapa besar boiler yang dibutuhkan? Nah, dengan besar boiler yang tersebut, berapa ukuran tungkunya dan berapa pasokan batu baranya. Batu bara itu juga dia berfluktuatif ya. Berapa kebutuhan batu baranya per menit atau per satuan waktu. Itu ukuran tungkunya berapa, jumlah batu bara berapa, ukuran kapasitas boiler berapa, lebih besar karena untuk yang ujungnya itu kan adalah pembangkit listriknya gitu ya. Nah, dari boiler dan tungku tadi, alat bantunya ya. Kemudian penanganan bahan bakarnya, karena bahan bakarnya tidak berubah jadi asap saja. Ada abu, ada debu. Nah, itu perlu penanganannya. Nah, jumlahnya akan banyak gitu ya. Semakin kualitas batu baranya turun, nanti akan bahan bakarnya bahan abu dan debunya akan makin banyak. Kemudian pemilihan kondensor tadi, apakah sistem terbuka atau sistem tertutup, gitu ya, tergantung dari sumber air. Kebanyakan sistem tertutup ya, itu lebih aman. Sumber airnya tidak milih-milih, karena dia masuk ke pipa gitu ya. Kalau sistem terbuka, berarti pertama, adalah airnya tidak boleh air laut. Karena nanti akan banyak merusak itunya ya. Kemudian airnya, kalau dia tidak bersih, jadi air yang untuk ke boiler, umpannya sendiri lagi. Nah, banyak tambahan biasanya, maka sistem tertutup. Kemudian desain sistem pendingin, apakah dia dari turbin yang pertama itu, turbin uap yang pertama itu ya langsung ke kondensor, atau lewat ke turbin lain lagi, itu akan berbeda sistem pendinginnya. Kalau dia diturunkan lagi, jadi akan lebih ringan kondensor kerjanya. Tapi kalau langsung, berarti dia akan lebih berat. Jadi membutuhkan pendingin yang lebih banyak. Tapi kita rugi energi sebenarnya kan. Panasnya masih bagus gitu ya. Nah, apalagi di kita itu output dari batu bara itu panasnya ya dari boiler itu boleh dikatakan tidak ada digunakan. Kalau beberapa negara seperti negara yang subtropis ya itu bisa digunakan untuk pemanas pada saat-saat musim dingin ya. Kalau kita kan nggak ada, musim hujan aja masih perlu AC orang kan, apalagi untuk apa pemanas. Makanya dia tidak digunakan. Makanya lebih baik digunakan untuk boiler turbin tekanan rendah sehingga kita dapat energi lagi. Kemudian nanti gimana sistem pemipaan untuk membawa uap dan air. Ada dua tadi kan. Uap adalah hasil dari pemanasan, kemudian air ada dua.
Air umpan ke boiler dan air pendingin. Nah, kalau air pendingin nanti pompanya juga bisa pompa biasa ya, pompa pendingin. Tapi kalau untuk air umpan nanti dia adalah airnya sudah panas. Harus pompa yang tahan panas ya. Karena dia rugi kita untuk dari sisi energi bahan bakar kalau air dingin lagi masukkan ke boiler. Kemudian punya generator tadi sesuai dengan kebutuhan ya. Kemudian baru desain dan kontrol instrumen. Baru instrumen listriknya, instrumen boilernya, instrumen uapnya gitu ya, dan instrumen penyaluran oh, batu baranya. Ini baru tata letak dari pembangkit. Ini hampir sama lah ya. Karena nanti ada di situ yang gede-gede itu adalah eh, tungku pembakarannya, kemudian boiler apa boiler kondensor ya untuk pendingin, kemudian juga untuk sisa dari pembakaran asapnya. Dulu cerobong yang tinggi ya. Kemudian untuk kualitas tadi adalah dari kualitas batu bara itu menentukan. Karena batu bara itu sama ya dengan minyak juga berbeda-beda ininya ya, kualitas panasnya ya, hasil yang panasnya hasilkan. Walaupun jumlahnya sama. Jadi kualitas batu bara juga berbeda-beda. Tetapi dia kalau pembakaran luar ini dengan batu bara yang nggak bagus pun dia akan dapat. Cuma nanti kita akan untuk menghasilkan listrik yang sama dibutuhkan jumlah yang lebih banyak. Dengan menghasilkan abu yang lebih banyak. Tapi jika kualitas batu baranya lebih bagus, jumlahnya akan lebih sedikit dibandingkan kualitas yang di bawahnya. Itu dengan pengeringan yang sama ya, kualitas keringnya sama. Nah, kalau kualitas keringnya juga kurang bagus, kadar airnya lebih banyak, itu akan menambah lagi menurunkan kualitas pembakaran. Makanya nanti untuk pembangkit besar itu dia dipanaskan dulu ya, dan dicairkan, dihancurkan ya menjadi bubuk, kemudian baru di spray kayak apa pembakaran bahan bakar gas atau minyak. Itu mirip ya, cuma dia dari uh, serbuk bubuk ya bubuk. Kalau minyak kan udah cair ya, semuanya jadi semacam gas juga jadinya. Kemudian juga karena di sini yang untuk tungku ini karena pembakaran bahan bakar padat ini akibatnya nanti adalah kerak dan erosinya dari sifat abunya. Kerak pasti ada kerak, kerak ada jelaga gitu ya dari abu. Yang dari minyak atau gas saja masih ada deh ya keraknya. Walaupun tidak sebanyak batu bara. Masih ada makanya perlu maintenance mesin kan kalau yang pembakaran dalam. Kelembapan batu bara. Nah, itu kan karena jumlahnya itu besar banyak ya. Kalau sedikit lebih gampang kita menghandlenya, menanganinya. Jadi kalau banyak ini dia perlu kelembapan tertentu dengan kadar air tertentu supaya nanti menciptakan hasil bubuk yang bagus. Karena nanti dia akan dijadikan bubuk. Kalau dia kadar airnya tinggi, nanti malah jadi bubur dia kan, bubur. Kemudian karakteristik pembakarannya nanti macam-macam. Yang dipakai itu nanti ada seperti pembakaran bahan bakar gas atau minyak di spray ya, spray. Spray. Nah ini yang sifat korosi dari abu. Dia akan merusak material-material dari metal biasanya. Hanya penanganan harus cepat. Itu tuh juga maintenance ya. Maintenance dalam keadaan panas. Makanya dalam satu pembangkit itu biasanya ada beberapa dalam komplek pembangkit ya pembangkit tidak satu. Karena nanti pada saat maintenance yang lainnya tetap jalan. Ini punya cadangan ya. Nah, PLTU ini membutuhkan startup yang lama. Jadi waktu di maintenance yang satu lagi berarti yang keduanya udah siap dulu baru dia dimatikan. Berbeda dengan diesel atau PLTA ya, akan sangat cepat. Waktu itu butuh waktu sehingga PLTU digunakan untuk daya beban, ya. Bukan pada saat beban dasar ya, bukan beban puncak. Beban dasar itu bekerja 24 jam. Beban puncak waktunya lebih pendek. Sehingga digunakan biasanya pembangkit-pembangkit yang cepat startupnya atau nyalanya ya. Jadi PLTU makanya dinyalakan di 24 jam. Nah, seperti boiler tadi. Nah, boiler itu bukan hanya digunakan untuk PLTU. Boiler untuk pemanas biasanya di pabrik-pabrik juga digunakan seperti pabrik mie gitu ya. Dia pakai boiler juga tuh. Untuk merebus minyak ya, pakai boiler. Seperti pabrik kelapa sawit.
itu pakai boiler. Dia merebus eh, tandan serta kernel dari kelapa sawitnya, buah kelapa sawit itu. Buah kelapa sawit itu nanti isinya itu kernel, itu yang menjadi minyak, minyak yang di yang pakai dikemas itu ya. Nah, dari tandannya kelapa sawit menjadi minyak curah, gitu. Seperti ini juga banyak ya ininya. Untuk apa namanya boiler tersebut. Kemudian karakteristik dari PLTU itu efisiensinya lebih tinggi ya, biayanya lebih rendah daripada minyak gitu ya. Kalau dari air jauh masih mahal. Tapi air itu tempatnya khusus, punya cadangan air yang banyak dan beda ketinggian. Kalau PLTU tidak, yang penting ada sumber airnya saja, terutama untuk pendingin. Kalau untuk boilernya bisa dipasok dari luar karena dia penambahannya tidak terlalu banyak ya, karena nanti air dari kondensor masuk lagi. Tetapi perlu pendingin. Nah, air pendingin itu yang perlu banyak, makanya dia PLTU itu dibangun di pinggir danau, di pinggir sungai atau di pinggir pantai. Tidak di tengah-tengah. Di tengah-tengah itu susah untuk airnya. Kemudian kemampuan untuk membakar batu bara dalam api yang tinggi atau batu bara kualitas rendah ya, batu bara kualitas rendah itu bisa. Jadi nggak terlalu memilih lagi ya. Cuma nanti tentu ada risiko. Kalau batu bara kualitas rendah itu apa namanya eh, kualitas pembakarannya akan lebih turun. Sehingga untuk mendapatkan yang sama dia perlu namanya jumlah yang besar. Jika tungkunya masih memungkinkan, jika tungkunya tidak ya berarti kualitas pembakaran nanti energi listriknya juga akan turun. Tapi jika tungkunya masih memadai, berarti pasokannya diperbanyak. Jadi dia tidak terlalu milih. Arang pun bisa, gitu ya. Berarti dari biomasa, gitu ya. Tapi kualitas panasnya, termalnya pasti jauh lebih rendah. Tapi mengurangi dampak lingkungan dalam hal polusi enggak nih. Ini dampak lingkungan paling tinggi ya batu bara itu. Kebutuhan air ya itu tadi. Kebutuhan air hanya sebenarnya hanya untuk pendingin ya. Tidak sebanyak PLTA lah gitu ya. Atau PLTN nanti nuklir nanti kita bahas. Kemudian keandalan lebih tinggi gitu ya. Dan kesediaannya lebih banyak. Nah ini yang penanganan batu bara. Penanganan batu bara ini termasuk agak susah setelah masuk ke pembangkit ya. Pertama dia pengiriman batu bara dari tambang ya. Batu bara yang sudah ditambang, dia nambangnya bisa tambang dalam ya, di dalam perut bumi atau dia di permukaan. Jadi dia batu bara itu kalau minyak udah pasti dia dibor gitu ya, gas. Kalau dia bisa di atas permukaan ada. Ada juga yang agak digali dulu gitu ya. Nah, setelah itu baru pengiriman. Nah, pengirimannya dari tambang itu tentu tergantung dari transportasinya ya. Kalau dari tambang biasanya ke tempat. Kalau dia di pinggir danau atau di pinggir sungai atau di pinggir laut langsung pakai tongkang biasanya. Itu kalau malah ekspor seperti ke Cina gitu ya, India itu kita pakai tongkang aja tuh. Kayak tempat yang besar itu ya ditarik kapal kecil gitu ya. Nah, kalau dia agak jauh berarti dia perlu kereta atau jauh dari pantai ya, kereta atau kendaraan, mobil ya, truk. Jadi ada pemuatan, ada pembongkaran ya. Kemudian kalau dari sudah dikirimkan, di sebelum pengiriman pembuatannya ya, baru dibongkar di tempat tujuan. Nah, biasanya nggak langsung ke tujuan. Umpamanya dari kalau kita kan pembangkit batu bara itu dibangunnya bukan di dekat tambang batu bara. Contohnya di Indonesia saja. PLTU itu banyak di Pulau Jawa. Sedangkan batu bara itu banyaknya di Sumatera dan di Kalimantan. Jadi perlu menyeberang laut dulu gitu ya. Jadi setelah lewat oh, darat tadi kalau di jalannya masuk ke kapal tongkang atau kapal, kemudian di dermaga kembali lagi nanti ke truk atau ke kereta baru menuju pembangkit. Nah, seharusnya yang idealnya di mana ada pembangkit, di mana ada tambangnya, pembangkitnya dibuat di situ. Sehingga yang disalurkan nanti adalah listriknya, bukan batu baranya. Nah, tetapi karena banyaknya pembangkit berada di Pulau Jawa, karena kebutuhannya Pulau Jawa paling besar ya.
hanya batu baranya yang diangkut. Hanya kalau kita pembangunan pembangkitnya yang dibangun di Pulau Sumatera dan Kalimantan, baru listriknya disalurkan ke Pulau Jawa. Artinya seperti itu lebih murah. Dan dia tidak tergantung transportasi. Kalau sekarang kan pada saat gelombang tinggi, karena di lewat kapal itu ya, karena kita antar pulau kan, itu bisa kapal-kapal tersebut tidak bisa sandar. Sehingga mengakibatkan pasokan batu bara itu bisa berkurang. Karena dia untuk penyimpanan batu bara tidak boleh juga terlalu lama. Kualitasnya akan turun di tempat pembangkit ya. Dia harus ada batasnya juga. Jadi ada nanti penyimpanan di luar ya dan penyimpanan di dalam pembangkit. Itu akan berbeda. Nah, dia tidak bisa biasanya untuk cadangan di luar itu biasanya untuk beberapa bulan, 1 bulan sampai 3 bulan biasanya. Kalau untuk di dalam pembangkit itu biasanya mingguan ya. Nah, pada saat-saat itu tentu nah, bisa terhalang itu kan. Nah, kalau dia dibangun di dekat tambang itu akan lebih mudah. Cuman itu juga jaringan listriknya yang mahal. Ya. Jadi dua-duanya ada untung untung lebihnya gitu ya. Nah, kalau umpamanya dia dibangun di dekat batu bara, ya itu. Ya, tentu belum bisa juga tentu bisa dibangun ya, karena sumber air perlu juga tadi kan. Apanya dia perlu transportasi. Walaupun dia tidak nyebrang pulau gitu ya. Misalnya di Kalimantan kan ada pinggir pantainya juga, di Sumatera juga ada. Nanti baru listriknya disalurkan. Ternyata kan tidak. Di kita batu baranya yang ditransfer. Nah, setelah itu di pembongkaran disiapkan. Disiapkannya apa? Nanti dia untuk penyimpanan. Kemudian juga nanti setelah penyimpanan nanti baru penanganan batu baranya. Batu baranya tidak langsung dia butiran itu yang masuk. Dia dijadikan bubuk dulu. Dihancurkan. Untuk penghancurannya perlu di kadar airnya, berarti pemanasan. Kemudian dihancurkan dengan kemudian ditimbang untuk ukur beratnya ya. Kemudian pengukuran diameter daripada bubuknya tadi, kemudian baru diumpankan ke tungku dengan spray modal spray tadi udah mirip kayak minyak atau gas ya. Nah, ini dia macam-macam lagi nanti untuk penanganan untuk bisa berbeda ya menghancurkan batu bara. Ini langkah-langkahnya. Jadi mulai dari atas tadi kan sini pengiriman ya, delivery-nya. Kemudian ini berarti loading-nya di tempat ini ya, di tempat apa namanya tambang. Ini kita selesai dikit lagi ya. Di, dibongkar, persiapan, dikirimkan, disimpan penyimpanan terluar ya, penyimpanan luar, luar gedung, luar. Bisa dalam air juga dia supaya nggak bakar atau ditutup pakai aspal. Kemudian penyimpanan dalam gedung, penanganan, ini penanganan itu berarti dia dihancurkan ya, dijadikan bubuk, kemudian penimbangan dan pengukuran. Kalau masih ada diameter yang melebihi syarat kembali ke handling, dihancurkan. Baru masuk ke tungku. Nah, tungku siap untuk dibakar. Ini udah tadi ya, pakai kereta api dan sebagainya. Kalau udah pembongkaran ya, macam-macam alat pembongkaran. Bisa truk, ya, bisa dari kereta dibongkar, tergantung letak pembangkitnya di mana. Kalau antar pulau tentu ada kapal ya. Kemudian persiapan, nah, persiapannya adalah untuk membuat batu bara tadi menjadi bubuk. Ya, ada penghancuran, ya, crusher, remukan itu ya, breaker penghancuran, sizer dryer itu pengukurannya. Di semacam diayak lah gitu ya. Jadi yang besar diulang lagi. Kemudian baru pemisah magnetik. Karena dia dari tambang bahan bakar padat ini ya, itu dia macam-macam unsur ada. Sehingga nanti unsur-unsur logam akan dipisah. Kalau tidak, nanti di dalam tubuh bisa terjadi ledakan. Nanti kan magnet itu panas sangat tinggi, bisa meledak, ledakan. Sehingga unsur-unsur magnet, unsur-unsur logam dipisah dengan magnet. Setelah dikeringkan dulu ya, dikeringkan, dihancurkan, dijadikan bubuk, baru nanti dipisah. Jika ada unsur magnet, logam dipisah dengan magnet. Nanti pemindahannya tergantung letak dan jarak gitu ya.
Ada pakai conveyor, elevator, kemudian kerek kan, ini jarang ya kerek kan ya. Conveyor screw ini jarak dekat conveyor screw. Yang banyak itu adalah conveyor belt ya, yang jarak jauh. Tidak pakai elevator, kayak alat eh, mobil yang bergerak itu ya, pakai conveyor. Cuma ininya nanti. Ini belt conveyor itu jaraknya jauh biasanya. Ini masih biasanya ini masih berupa butiran ya, bongkah-bongkahan, belum jadi bubuk pakai conveyor. Dia bisa membawa beban yang besar ya, jarak yang jauh dengan sudut yang cukup sampai 20 derajat ya. Dia nggak apa kalau dia bergerak dia tidak akan turun. Tapi kalau di atas itu nanti dia meluncur ke bawah nanti ya. Kecepatannya ya bisa pelan aja kan dia nggak perlu kencang konveyornya. Untungannya kerjanya halus dan bersih, untuk daya yang lebih kecil ya. Jumlah batu bara yang diangkut bisa lebih banyak. Bahan diangkut ya, kemiringannya cukup tinggi ya sampai 20 derajat. Screw, nah ini biasanya jarak dekat dan tidak bisa terlalu banyak. Kalau banyak dia macet skrunya bisa patah asnya. Jarak yang terbatas ya. Kayak motor juga. Kecepatannya juga cukup rendah ya. Ini bucket elevator ya kayak apa namanya, eh, yang dia apa namanya rantai, cuman di ujungnya tuh kayak ada ember gitu ya, akan narik ke atas. Dia bisa 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 90 derajat ya, cuman dia kapasitasnya rendah. Biasanya bisa 90 derajat ya, bisa tegak lurus. Nah ini yang semi manual sebenarnya ya, ada operatornya memindahkan bucket elevator. Kemudian skip hoist ini mirip dengan ini tadi nih. Nah, dengan kesudutan, sudut yang lebih lebih apa namanya lebih eh, tidak 90 derajat ya. Cuman ini ukurannya kecil. Nah, nanti kita sholat maghrib dulu ya, nanti kita lanjutkan. Kita istirahat dulu ya sebentar. Di tempat penyimpanan tadi ya, skip bawahnya. Jadi harus disediakan dalam jumlah yang cukup dengan waktu tertentu ya, karena pasokan itu berada jauh ya tempatnya, sehingga dia perlu untuk penyimpanan di luar eh, bangunan berapa jumlahnya, biasanya itu dalam bulanan ya. Kemudian penyimpanan di dalam gedung itu disesuaikan saja, biasanya mingguan. Yang terutama itu adalah penyimpanan stok ya, stok yang di luar harus dengan jumlah yang cukup, sehingga nanti apa akan memberikan pelindungan terhadap gangguan pasokan batu bara bila ada keterlambatan ya dalam pengangkutan bara karena mogok, karena batu bara, karena masalah transportasi seperti tadi ya, karena antar pulau, gelombang tinggi belum tentu kapal bisa merapat gitu ya. Kemudian juga bisa pada saat karena namanya komoditas itu kan bisa turun naik harganya ya. Jadi pada saat harga lebih rendah, teman biasanya kalau untuk pembangkit itu dia sudah ada kontrak ya. Jadi sebelum sebelum jauh-jauh hari itu sudah ada kontrak dengan tambang bahwa dia akan menyediakan pasokan berapa dalam waktu tertentu. Tidak bisa seperti kita beli minyak kendaraan gitu ya. Oh sekarang lagi murah beli, nggak bisa. Sudah ada kontrak biasanya. Kontraknya jangka panjang, tidak jangka pendek ya, karena dia jadi tidak serta-merta kita bisa menambah. Oh lagi murah tambah, enggak. Biasanya dia ditentukan untuk tahun depan itu harganya berapa. Itu harga perkiraan biasanya ya ditaruh. Jadi kalaupun harga turun ya kita rugi. Tapi kalau harga naik, udah kontrak duluan kan, ya penambangnya yang rugi gitu ya. Dapat harga yang lebih murah. Jadi dia dia biasanya komoditas-komoditas skala besar ini dia tidak bisa beli setiap saat. Ada kontrak jangka panjang. Nah, kalau seperti gas alam cair,
itu satu kontraknya adalah 20 tahun ya, 20 tahun karena dia penyediaan sarana prasarananya itu membutuhkan biaya yang besar. Jadi kontraknya bukannya setahun 2 tahun, 20 tahun sampai 25 tahun satu kali kontrak. Jadi seperti dulu LNG Indonesia ke Korea Selatan gitu ya, gas. Jadi 25 tahun. Jadi dalam negeri butuh ya nggak bisa serta-merta diputus. Bisa dibawa ke WTO kita ya, bisa kena denda. Jadi harus diperkirakan kita butuhnya berapa di kontrak jangka panjang, tidak bisa. Oh nanti tambah gitu nggak bisa. Kecuali di luar yang kita kontrak tadi, ya kan? Ya belum tentu kita dapat tambang yang lain gitu kan, karena dia juga ada punya kontrak dengan yang lain lagi. Tidak semudah itu ya. Jadi dia skala besar soalnya. Dan kebutuhannya rutin ya, dalam pengirimannya dalam bulan ke bulan atau minggu ke minggu itu dikirim dengan jumlah tertentu sesuai kebutuhan pembangkit. Ya, yang tadi masalah alam tadi ya, itu ya perlu difikirkan karena dia makanya dia perlu stok itu uh, dalam 1 bulan operasi. Itu biasanya juga kadang bisa lebih ya, tapi tidak bisa juga kita stok 6 bulan. Nah dia nanti kualitas batu baranya akan turun. Kemudian untuk di dalam yang kebutuhan batu bara untuk disimpan di dalam gudang itu sekitar 15 hari. Kalau yang di luar itu biasanya 1 bulan lebih biasanya ya. Dan itu pada saat pasokan udah berkurang nanti akan datang lagi yang baru. Nah, ini tadi dia penyimpanan batu bara di waktu yang lebih lama tidak menguntungkan karena penurunan kualitas. Jumlah batu baranya tetap, cuman kualitas panasnya itu akan turun termalnya ya. Itu sehingga dia tidak bisa kita simpan. Oh, pesan aja untuk cadangan 1 tahun, nggak bisa. Begitu juga dengan minyak bumi gitu ya, masalah tempat juga ya, nggak bisa terlalu banyak. Bisanya hanya 1 sampai 3 bulan biasanya paling lama. Nah, itu biasanya yang kalau pengirimannya jauh gitu ya. Nah, sedangkan minyak saja itu ukurannya cadangannya itu adalah untuk bulanan ya. Ya, tidak bisa kita simpan untuk setahun, ya, nggak sanggup untuk penampungnya. Apalagi batu bara per pembangkit ini ya, per komplek pembangkit maksudnya ya. Karena dalam satu komplek pembangkit itu bisa beberapa pembangkit. Jadi tidak mungkin dia satu, karena dia perlu maintenance. Pada saat maintenance berarti yang lainnya harus aktif, kalau tidak daya akan turun. Begitu juga semua pembangkit itu biasanya di komplek pembangkit ya, jika untuk jaringan dihubungkan untuk jaringan umum itu ya, kecuali di daerah-daerah terpencil ya, namanya PLTD bisa satu saja. Tapi kalau udah untuk masuk ke jaringan interkoneksi ini dia terdiri dari beberapa pembangkit dalam satu kompleks. Nah, di sini dia batu bara itu walaupun ada batu dia, tapi dia sangat rentan terhadap kebakaran. Jadi penyimpanan itu harus hati-hati. Ini batu baja disimpan untuk cenderung menggabungkan dengan oksigen yang di udara. Dengan proses batu bara, beberapa nilai kalorinya akan hilang dan kualitas pengapian akan turun. Hasil rendah batu bara juga dapat terbakar secara spontan dan memadamkannya susah, ya, bakar dia. Makanya dulu orang bisa digunakan seperti itu tungku ya, tapi nggak bisa dia sampai habis ya. Jadi kalau untuk hal-hal waktu pendek dia nggak efektif. Jadi sampai habis, susah untuk dipadamkan. Jadi nanti untuk penyimpanan di luar itu biasanya ditumpuk ya dengan tumpukan yang tinggi, kemudian ditaruh lapisan tebal di atasnya untuk menghindari oksidasi udara tadi, oksigen ya. Sehingga nanti terjadinya kebakaran akan terhindari. Kalau tumpukan terbakar itu boleh dikatakan udah membakar energi kita ya. Susah untuk dipadamkan. Kemudian dia dengan menghilangkan panas ya dari permukaannya supaya menurunkan oksidasi. Jadi jangan sampai diterbakar sebelum masuk ke tungku gitu ya. Bisa ditumpuk, disegel dengan aspal ya, nah, batu bara halus supaya tidak terjadi. Kemudian cadangan batu bara dalam panas gitu ya. Batu bara bisa ditumpuk di tanah ya, tidak perlu tempat khusus sehingga ketinggian 10 sampai 12 meter. Dengan kemiringan tertentu dia kasih kemiringan ya, supaya nanti air hujan dia akan mengalir keluar. Ini yang di luar, yang dalam gedung nanti tentu dengan jumlah yang lebih terbatas. Ini penjagaannya supaya nanti tidak terjadi oksidasi udara ya dengan batu bara sehingga terjadi kebakaran.
Kemudian juga menghindari debu yang karena di luar deh ya, sehingga kualitas batu baranya lebih. Nih, bisa disimpan di bawah air. Nah, dia bahan bakar bisa disimpan di bawah air, karena dia kalau dikeluarkan akan cepat kering. Ini untuk menghindari itu tadi, apa namanya, terbakar tadi ya. Nah, kemudian dari penyimpanan yang di luar tadi, nanti dibawa ke dalam bunker atau tempat penyimpanan di dalam gedung gitu ya, yang biasanya untuk waktu sekitar dalam 2 minggu. Nah, dan dia bisa di menggunakan peralatan-peralatan seperti tadi, conveyor, belt, screw conveyor, bucket elevator dan lainnya untuk memindahkannya ya. Tapi itu masih bentuk yang sama ya, masih dalam kayak bongkar-bongkaran kecil, belum menjadi bubuk ya, bongkahan kecil. Nah, nanti untuk pasokan ke tungku ini perlu ditimbang berapa jumlah yang dibutuhkan. Bisa dengan penimbangan mekanik, pneumatik, atau elektronik. Karena dia ini tontonan nanti ya untuk di dalam satu kali timbang itu. Nah, berapa penanganan yang diperlukan adalah berapa tingkat buang dari pembangkit. Hasil sisa pembakaran ya. Kemudian lokasinya dalam hal untuk pengiriman bahan bakar, biasanya tadi lebih banyak di pinggir pantai gitu ya, langsung dari kapal langsung masuk. Biasanya yang dari tempat apa namanya penambangan itu yang diperlukan dia seperti kereta dan sebagainya. Seperti yang di Bukit Asam itu ya, itu dia pakai kereta dulu untuk nyebrang nanti ke Selat Sunda, pakai kapal. Nah, untuk dimasukkan ke dalam bunker dalam gedung nanti harus dikeringkan ya. Jadi eh, kelembapannya itu harus diatur dengan pengeringan. Panas lagi digunakan, tapi nggak boleh terlalu panas, kebakar dia nanti. Nah, batu bara ini harus kering ya untuk menghasilkan batu bara yang lebih bersih. Jadi pembakarannya akan mengurangi tingkat abu dan debu serta asap. Hanya mengurangi ya, tidak bisa hilang karena walaupun gas itu pembakaran tidak ada yang 100% ya. Pasti ada sisa pembakarannya. Walaupun berupa gas luarnya ya, nggak kelihatan sama mata. Tapi kalau minyak itu masih kelihatan ya, apalagi batu bara. Jadi pengeringan tadi gunanya untuk meningkatkan nilai kalor dari batu bara. Dengan batu bara yang kualitas yang sama ya, beda tingkat pengeringannya, nilai kalornya akan berbeda. Penanganannya juga berbeda nanti. Semakin tingkat airnya tinggi nanti kalornya turun, malah yang akan meningkat nanti adalah asap dan abunya. Nah, kemudian dengan pengeringan tadi juga mudah untuk menghancurkan jadi bubuk karena nanti kan untuk pembangkit skala besar, menengah dan besar itu dia bubuk ya, bukan butiran. Sehingga nanti dengan pembubukan tadi, pembakaran dengan bubuk tadi, peningkatan kinerja baterai akan naik dan dia lebih stabil. Walaupun fluktuasi tetap ada ya, karena kualitas batu bara itu tidak seragam seperti minyak. Kalau minyak sudah umpamanya jenis dengan oktan tertentu, itu dia akan lebih seragam, gas apalagi. Tapi kalau bahan bakar padat ya, dia tidak bisa seragam 100%. Pasti ada fluktuasi, tetapi dengan pengeringan yang kering tadi, fluktuasinya itu akan lebih kecil. Kemudian abu berkurang ya, penanganan lebih mudah, karena lebih ringan ya, air nggak perlu lagi dibawa, dia transportasi. Ini biasanya yang kering itu sudah di dalam ya, transportasi itu di luar, di antara apa namanya dari tambang ke tempat pengiriman dan tempat pengiriman menuju pembangkit, dia transportasi situ. Kemudian tungkunya. Nah, nanti kalau kita akan bahas macam-macam tungku di sini ya. Tapi yang dipakai nanti adalah untuk pembakaran, dia membakar melewati tungku yang menggunakan bahan bakarnya berupa eh, bubuk ya. Di sini kita akan bahan bakar padat semuanya kita bahas di sini. Tapi tidak semuanya dipakai nanti ya untuk pembangkit. Ini jenis tungku sama pembakaran jeruji ya. Ini biasanya yang butiran. Enggak, ruang pembakaran ruang atau chamber ini pun biasa. Tungku jeruji
digunakan bahan bakar padat yang masih butiran ya. Jadi dia memiliki stasioner atau bergerak untuk bahan bakar saat ini. Kemudian jenisnya dibagi dengan pembakaran manual. Ini tidak mungkin untuk pembakaran pembangkit listrik ya. Tapi nanti dulu ada waktu zaman kereta dulu ya. Tapi tetap pakai stoker, cuma stokernya itu orang manusia ya, bukan mekanik. Orang memasukkan. Jika kurang dipakai skop gitu ya. Nah, kalau kamu lihat-lihat film-film cowboy zaman di Amerika dulu seperti itu. Kereta pakai batu bara. Batu baranya butiran, bukan bukan gumpalan gumpalan lah ya namanya, agak besar. Butiran kayak kelereng kan. Semi mekanik ini harus pakai alat, kemudian pakai juru api stoker. Ini biasa skala kecil ya, bukan untuk pembangkit. Karena nanti tungku itu kan macam-macam. Seperti tadi untuk apa namanya boilernya mie, pabrik mie ya. Tapi kalau untuk pabrik kelapa sawit itu cukup besar ya. Ini jarang ya manual itu. Manual terbuka ini apanya namanya efisiensinya rendah ya. Ruang pembakaran, nah, jenis bahan bakarnya ruang pembakaran atau ruang chamber ya, untuk membakar bahan bakar bubuk cair dan bahan bakar gas. Nah ini makanya ada yang hibrid itu ya. Pembangkit itu sekarang PLTU itu dia bisa menggunakan bahan batu bara, bisa dia pakai gas atau pakai minyak. Ini biasanya yang pakai ruang chamber, ruang atau chamber gitu ya. Sehingga dia bahan bakarnya lebih dari satu. Pada saat umpamanya batu bara susah dapat karena umpamanya masalah transportasi karena gelombang laut, itu bisa pakai gas atau pakai minyak. Sekarang kalau dulu kan memang satu-satu, kalau sekarang itu sudah seperti ini deh ya, untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan karena listriknya diperlukan. Dan bentuk tungku ya masih macam nanti ya, tapi yang digunakan ini yang seperti dual chamber ini nanti ya, dual chamber. Jenis bahan bakar, nah itu tentu padat ya yang dijadikan. Kemudian jenis pembakarnya akan digunakan, berapa panas yang mau dicapai, nah, berapa panas yang dicapai dan berapa volume tungkunya untuk boiler yang mau dipanaskan. Kemudian tujuannya adalah berapa uap yang dihasilkan per satuan waktu gitu ya. Kemudian baru tekanan dan suhu yang diinginkan. Tentu dia berasal dari bahan bakar tadi ya dan tungkunya. Luas daerah yang diperlukan. Kemudian temperatur peleburan debunya, ya, abunya. Kemudian panjang gelombang apinya gitu ya. Jadi apinya berapa tinggi dia dari pembakaran terjadi terhadap bagian bawah dari boiler atau bagian daripada nanti boiler itu bisa juga berupa pipa-pipa ya. Kemudian jumlah kelebihan udara untuk pembakaran dibutuhkan. Kemudian juga dinding tungkunya juga harus yang tahan api supaya operator di luar tidak terlalu panas karena nanti kan tungku juga perlu dikontrol, perlu bahan isolasi nanti. Kemudian untuk membakar bahan bakar, maka peralatan pembakar memenuhi persyaratan seperti suhu api yang cukup tinggi ya untuk menyalakannya, masuk udara supaya terjadi pembakaran. Kemudian pembakaran sempurna tidak ada nih ya, mendekati sempurna. Sampai tidak ada pembakaran sempurna, maka gas pun tidak sempurna. Makanya dia masih punya knalpot kan. Kalau gas itu sempurna tidak perlu dia ruang knalpot atau cerobong. Tetap ada. Kemudian peralatan pembakaran mampu mengatasi tingkat umpan. Berarti jika kebutuhan itu bertambah atau berkurang bisa dihandle dengan batas tertentu tentunya ya. Kemudian menyelesaikan proses pembakaran dalam waktu yang cukup. Nah, cuman kalau uap ini dia butuh waktu. Di airnya menjadi uap yang butuh waktu ya, bukan tungkunya. Tungkunya udah siap, cepat. Cuman menjadi uapnya butuh waktu. Makanya dia tidak bisa menjadi pembangkit standby, dia menjadi pembangkit beban dasar. Nanti beroperasi 24 jam, bukan beban puncak. Kemudian bahan bakar dipasok dengan udara diatur tentu ya, nanti untuk diesel juga akan kita bahas nih. Jadi pengaturan terlalu banyak udara juga tungku pembakaran tidak akan efisien. Kurang udara juga pembakaran tidak efisien. Kurang bahan bakar apalagi sama ya. Kelebihan bakar juga hanya akan menambah abu dan debu serta asap. Jadi dia harus pas
proporsinya antara jumlah bahan bakar dan udara supaya terjadi pembakaran yang itu yang diatur. Nah, kalau pembakaran butiran tadi itu susah mendapatkan itu pengaturannya karena dia tidak pembakaran juga nggak seragam dia. Kemudian juga ini udah umum, udah seharusnya ya dia memiliki sarana untuk menahan dan membuang abu karena abu itu harus dibuang pada saat beroperasi ya. Tidak boleh tunggu mati dulu ya lama lagi listrik akan mati. Kemudian faktor yang harus dipertimbangkan untuk membeli peralatan luas yang diperlukan tentu dengan kapasitas mulai dari kapasitas listriknya, kapasitas turbinnya, kapasitas boilernya kan harus disesuaikan. Dengan tentu ada fluktuasi berapa kalau diperlukan naiknya berapa, kalau turun sampai berapa. Nanti tidak akan tetap pada saat tertentu dia diperlukan daya yang lebih bisa ditambah cuman dengan proporsi yang tidak terlalu dari beban puncaknya. Kemudian pengaturan pencemaran udara dan bahan bakar ini sangat penting untuk mengefisienkan pemakaian bahan bakar dan menghasilkan pembakaran yang lebih bagus. Jumlah udara primer tadi ya sudah diperlukan untuk pembakaran untuk melawan efek dari capping atau bahan bakar untuk suhu fusi abu rendah gitu ya. Itu perlu. Kemudian operasi. Jadi operator itu mudah untuk mendekati karena nanti untuk pembakaran dan mengambil abunya kan. Kemudian juga biaya pemeliharaan. Kalau ini biasanya agak standar ya. Kemudian metode pembakaran bahan bakar. Nah, bahan bakar padat dalam tungku dengan metode berikut pembakaran manual ini untuk yang sekarang itu tidak mungkin untuk pembangkit. Tidak ada yang manual pembangkit. Pembakaran biasanya mekanik. Pembakaran manual ini untuk tungku kecil ya. Pembakaran kecil. Dan yang manual itu ini efisiensinya akan lebih rendah. Cuman dia lebih mudah gitu ya. Dia tidak memilih proses bahan bakarnya tidak perlu panjang-panjang, masih butiran bisa. Kemudian untuk pembakaran batu bara total luas bukaan udara bervariasi dari 30 sampai 50 dari total wilayah pembangkangan. Ada perlu luas kosong ya supaya terjadi pembakaran. Kemudian perlu jeruji ya, gantung nanti untuk supaya nanti setelah abunya akan turun. Sedangkan bahan bakarnya tetap di atas. Lebar bukaan udaranya bervariasi 3 sampai 12 mm. Sama. Nah, itu ya. Ini diam atau luar diam ya. Nanti baru ditambah manual namanya manual kan. Kalau di atasnya ya suaranya. Nih, geologinya supaya abunya setelah terjadi pembakaran kan ada abu. Nah, ini akan turun ke sini. Manual jatuhnya ya. Nah, perlu di lama-lama dia akan ketutup juga kan. Lengket. Itu perlu dibersihkan. Nah, ini nggak dipakai untuk pembangkit. Tidak mungkin. Mau geser-geser itu. Ini cukup ininya ya. Untuk masalah panasnya. Ini sama ya. Mirip dengan tadi. Bahan bakarnya masih butiran tadi ya. Karena manual. Jadi tungku manual tadi efisiensinya rendah, cuman operasinya mudah. Nah, risikonya efisiensinya rendah. Artinya apa? Banyak yang jadi abu, debu, dan asap. Karena dia masih butiran ya. Tenaga kerjanya lebih membutuhkan tenaga. Kemudian juga proses pembelajaran dari umpan bahan bakar tidak dipertahankan. Susah. Oh, apa namanya? Oh, dia standar ya. Namanya manual. Benar itu standar. Ini contohnya. Jadi membersihkan tungku secara mekanik gitu ya. Nanti lubang-lubang ini kan harus dibersihkan. Kalau enggak dia akan tertutup. Kalau tertutup, nah akan pembakaran akan jelek, malah bisa padam. Karena batu bara masih ada terbakar dia. Jadi abu aja nanti. Nah, makanya perlu pembersihan untuk jeruji-jeruji lubangnya tadi. Ini butiran ya, butiran. Ini yang lebih bagus secara mekanik. Cuman dia akan lebih mahal ya. Cuman hasilnya juga lebih bagus. Misalnya menggunakan untuk membersihkan umpan di dalam tungku ya. Untungannya jumlah bahan bakar dapat dimasukkan ke dalam tungku ya, lebih banyak ya. Kemudian kapasitas pembakaran akan lebih besar tercapai. Untuk bahan bakar yang dapat dibakar dengan mudah, tidak terlalu memilih kualitas bahan bakar ya. Akan menghemat tenaga kerja dan pengenalan abu dan pembersihan, tapi memerlukan energi tambahan. Stokernya mekanik secara bukan manusia.
Kerjanya berkurang tetapi energi bertambah, pemakaian energi. Menggunakan stoker kondisi tungku lebih baik dapat dipertahankan dengan memberi umpan batu bara pada tingkat yang seragam. Jadi beda dengan manusia kan, jadi pasokannya lebih seragam. Tetapi pembakarannya sama dengan tadi ya, kualitasnya. Sehingga stoker dapat menyimpan dan meningkatkan efisiensi pembakaran batu bara. Kelemahannya, membutuhkan biaya lebih karena dia tambahan komponen material kan, itu lebih tinggi. Prinsipnya bekerja berdasarkan dua prinsip sebagai berikut ya, stoker ya. Satu, overfeed berarti di atas dia ya, kan di atas tungku dibakar, ininya flat ya, datar. Udara bergerak melalui pembukaan pemanggang, di sini tidak terus stoker ya, mencampur udara dan bahan bakar supaya mudah terbakar. Ini overfeed atasnya yang usah tadi ini kan. Kemudian underfeed, jadi dia batu baranya itu akan meluncur ke bawah jadi abu ya setelah yang kebakar. Oh, tadi kan dia lubang ya, pokoknya bakar-bakar di atas, yang terbakar di bawah, abunya akan turun ke bawah. Nah ini dia butiran, yang ini butirannya nggak terlalu diatur ya, pokoknya habis jatuh ke bawah. Nah kalau di sini dia akan jatuh ke bawah, makanya butirannya harus lebih seragam. Kalau tidak nanti batu baranya belum habis sudah jatuh, rugi. Energi kan dibuang namanya itu kan, dibuang energi. Jadi dia di sini batu baranya ditaruh, bakar, yang abu lah yang jatuh sini. Nah ini agak susah, harus dibuat bahan bakarnya itu apa ukurannya itu lebih seragam supaya pada saat habislah dia jatuh. Kalau kalau dia belum habis jatuh akan rugi kita. Itu underfeed dia. Itu masih butiran ya. Kualitasnya untuk pembangkit itu tidak dipakai. Ini tadi dari stoker ada overfeed, underfeed ya. Ini pakai conveyor ininya untuk mempasoknya ya. Spreader stoker ini untuk memisah ya, spreader itu memisah. Ini pakai yang underfeed tadi dia otomatis ya karena gravitasi sehingga retorate, diputar atau multi retorate. Kemudian yang pakai conveyor tadi nih pakai chain rantai ya. Kemudian pakai traveling gate berapa? Masih butiran dia ya, butiran. Ini rantai gate, seperti ini gambarnya. Ini besi ya, berputar ini. Jadi makanya dia kebakar sampai di ujung sini diharapkan sudah jadi abu. Nah, itu dia. Makanya besarannya harus relatif sama. Di sini dia kan masuk ke sini, tungkunya ini bergerak. Bentar ya, sehingga batu bara yang di sini akan bergerak ke sini. Kan masuk sini dulu kan, dibakar. Ya ini kan belakangan. Jadi yang di ujung sini kan duluan kebakar. Sehingga dia diharapkan sampai di ujung sudah menjadi abu baru dibuang ke tempat abu. Tapi kalau ukuran lebih besar kan sampai sini belum tentu habis dia kan. Ya ini terbuang energi kita. Makanya kecepatan diatur. Ini plat besi ya. Aturannya dia akan rata lah, rata karena dia pakai kayak semacam conveyor tapi dia besi ya. Kan disebut rantai ya, kita rantai. Jadi ini udara yang masuk dari bawah akan membakar. Jadi butiran-butiran ini sampai di ujung akan habis. Artinya bergerak di atas ya, lebih dengan luar gigi sehingga abunya di ujung. Tapi kalau ada yang lebih besar, dia akan sisa. Tapi kalau terlalu kecil, sampai di sini dia sudah jadi abu. Jadi tidak ada lagi energi ke sini kan. Nah, maka diharapkan pas di sinilah jadi abu. Di sini kan makin kecil, makin kecil, makin kecil sampai sini jadi abu ya. Tapi kalau terlalu kecil, pas di tengah atau sebelum sampai dia sudah jadi abu ya tidak ada lagi yang dibakar kan. Abu nggak bisa dia bakar. Dia tidak lagi berkuranglah nanti pemanasannya kan. Makanya ini harus diatur dengan ukuran relatif sama. Sehingga dengan putaran tertentu, kecepatan tertentu ya dengan besaran. Ya, kalau umpamanya butiran lebih kecil, berarti putaran akan lebih cepat. Butirannya lebih besar, putarannya akan lebih pelan. Sehingga targetnya di ujung ini sudah jadi abu. Itu dia ya. Jadi di sini dia kualitas batu bara nggak diperlukan ya. Yang penting ukurannya yang ini. Ukurannya berbeda-beda, ya kan? Nanti di ujungnya belum jadi apa, masih ada energi batu baranya, dia sudah dibuang atau sebaliknya belum sampai di ujung dia sudah habis, jadi panas bagian ke ujung akan berkurang. Spreader stoker ini berarti dia ada pemilahan ya. Eh,
Sini dia, cuman dia pakai apanya? Kalau tadi kan bergerak ya, kalau ini diam. Cuman untuk meletakkan batu baranya pakai apa namanya kipas. Nah, kalau kipas itu untuk bahan yang agak padat ini, bahan padat maupun nggak padat, agak susah ratanya ya, susah ratanya. Cuman ininya tidak bergerak nih, tungkunya diam. Kalau tadi kan bergerak, sehingga dia pasti ke ujung itu pasti kebuang gitu ya, pasti kebuang. Dan ininya rata, karena turunnya juga rata, sininya rata. Sedangkan pakai spidol stoker ini, di sini dia di feedernya digerakkan, kemudian ditiup ya, ditiup oleh kipas. Nah, peniupan kipas inilah yang terlalu kencang, dia yang dekat nggak ada. Di sini ya, bagian sini nggak ada. Lompat di sini semua dia kan. Kurang dia ke ujungnya, gitu kan. Jadi agak susah ratanya. Tetapi kita tidak memerlukan energi untuk menggerakkan tungkunya. Tungkunya diam dengan lubang-lubang ini ya. Ini masih butiran-butiran gitu ya. Nah, ini agak susah rata untuk tungkunya. Tapi dia walaupun ininya sama ya, ukuran butirannya relatif sama, tapi dia agak susah ratanya. Kemudian tungkunya diam. Kalau tadi dia lebih rata, tungkunya bergerak. Nah, tinggal jika butirannya relatif sama, dengan kecepatan tentu bisa diatur sampai di ujung jadi abu. Ini, cuman ini lebih mahal, pakai energi lagi kan motor ini. Di sini juga ada energinya, tapi lebih kecil kan, untuk speedernya doang energinya. Pakai kipas. Tadi kan lebih besar. Bebannya yang diputar, yang diangkut sama dia. Ini kan enggak. Bebannya diam. Yang dia melemparnya yang pakai energi. Ini feedernya untuk mengumpankan ke apa namanya, ke kipas supaya dia didorong oleh kipasnya. Kalau didorong kipas itu kan tidak akan seragam. Bisa dites itu ya, tidak akan seragam, agak susah seragam. Lebih bagus, tapi ini lebih irit energi. Keuntungannya lebih rendah kan nih. Bermacam sama dengan tadi, bermacam batu bara dapat dengan mudah. Sebuah alas ininya tipis ya, perapiannya, abu di bawah, didinginkan, udara yang masuk. Kekurangannya penyebaran tidak, bahan bakar dengan cepat ampasnya ya dapat. Kemudian kekurangannya tadi penyebaran tidak bekerja memuaskan karena untuk ukuran batu bara berbeda, tidak bisa rata. Makanya sebenarnya lebih bagus yang pertama tadi ya, yang pakai chain tadi, rantai. Cuman energinya lebih banyak. Jadi energinya berkurang, tungkunya tidak tidak merata penyebaran bahan bakarnya. Jadi ya, multi rotor stoker ini dia bertingkat ya, tingkat untuk menghindari apa namanya tadi, bahan-bahan batu bara yang masih ada. Jadi jumlah batu baranya selalu tetap ya, perapian dapat digunakan untuk boiler yang cukup besar. Kapasitas 500.000 pound per jam. Pound itu lebih kurang setengah kilo ya, berarti 250.000 kilo. Kalau di Eropa, di Inggris ya, bukan seluruh Eropa, Inggris sama Amerika itu pound ya, bukan kilogram. Pound itu lebih kurang 1,5 kilo kurang, apa lebih dikit gitu ya. Dia juga pakai angin ya. Nah, ini yang kontrol boleh otomatis. Ini akan lebih bagus, tetapi memerlukan biaya yang lebih besar. Ini ya diatur. Aturannya akan lebih, cuman peralatannya akan lebih kompleks ya. Biaya, maintenance itu lebih. Teman, pembakarannya nanti akan lebih sempurna lah ya. Lebih rata. Nah, ini nanti dia masuk ke sini kita, bubuk batu bara. Jadi kalau yang tadi ini masih berupa butiran ya, kan butiran. Walaupun di sini nih ada nih fasa pendorong ya, box. Tapi dia batu baranya masih butiran. Nah, ini yang jadi bubuk nanti. Bubuk batu bara itu biasanya untuk skala menengah dan besar ini menggunakan bubuk. Dia di spray, disemprot gitu ya, semprot bahan bakar tadi yang berupa bubuk dengan udara yang dipanaskan, kemudian di api ya, terbakar aja. Tapi untuk menjadikan bubuk prosesnya akan lebih panjang lagi. Ada lagi energi yang dihasilkan untuk bubuk. Kemudian yang namanya sudah jadi bubuk, pembawanya pasti dia namanya debu, abu pasti muncul ya. Tapi dalam pembakaran dia akan jauh lebih bagus, efisiensinya jauh lebih tinggi.
sehingga abunya akan jauh berkurang. Abu dan debunya lebih berkurang ya dibandingkan dengan yang masih butiran. Jadi dia akan meningkatkan eksposur permukaan sehingga memungkinkan pembakaran cepat. Karena semakin halus dia kan, diameternya semakin mudah terbakar. Habis semakin cepat kan? Waktu per sekian detik langsung habis. Panas, datang lagi panas. Jadi seperti pembakaran cair saja, seperti minyak atau gas. Kemudian efisiensinya masih terbentuk dari proses pembakarannya ya. Seperti skala besar, metode ini lebih efisien ya. Untuk nah, jadi masalahnya nanti adalah waktu penggilingan untuk menjadikan bubuk ya. Ini perlu lagi ada perawatannya. Yang macam-macamnya nanti. Berbagai pabrik atau tempat pembuatan bubuk yang digunakan adalah ball mill. Jadi seperti menggiling dengan yang bulat-bulat bulat ya. Amar seperti menumbuk gitu ya. Ball and rice mill itu dalam semacam dalam bola sama di atas tadi ya, gabungan. Kemudian ball mill kayak dalam mangkok. Jadi roda bulat itu kayak digiling dalam mangkok. Tujuannya sama ya, untuk mendapatkan bubuk yang seragam. Nah, nanti dari bubuk ini baru dipisah nanti material-material yang berunsur logam. Fungsinya adalah pengeringan batu bara, makanya batu bara harus kering dulu ya, kalau enggak jadi bubur, jadi bubuk. Kemudian penggilingan, kemudian memisahkan partikel dengan ukuran diinginkan. Jika dia masih lebih besar, dia pakai semacam filter disaring ya, dikembalikan dihancurkan lagi. Ya, nanti penggilingan dapat batu bara mentah yang mengandung uap air, perlukan penggilingan yang lebih efektif. Beberapa penggilingan, tumpukan, gesekan, sudah menghancurkan. Ya, pokoknya tujuannya menjadikan bubuk dengan diameter yang sangat halus gitu ya, karena dia mau display nanti. Ini tergantung ininya. Bisa dengan balut, potong halus-halus ya, hancurkan penggilingan dengan bola ya, besi yang besar ya. Ini contohnya beberapa. Nah, masuk dulu di sini kan, bangker nanti nih. Ini umpannya, ya masih butiran tadi ya, masuk dihancurkan di sini. Masuk. Ini klasifikasinya udah belum gitu kan. Kalau belum dibalikan lagi, dihancurkan lagi. Nah, kan? Kalau udah dia masuk nanti pindah ke atas ke panel. Yang benar juga ya. Benarnya dua sekaligus. Kalau ukurannya masih belum, dihancurkan lagi. Sudah cocok, baru ke atas. Seperti itu prosesnya dia. Dan ditiup ke atas, kalau belum dia akan kembali. Jadi dia sudah ada penyaringnya di sini. Nanti menjadi bubuk nanti ya. Kalau tidak akan rugi kita. Dia belum kebakar, belum habis dibakar, udah jatuh kan. Kalau dia makin besar, mudah jatuhnya kan. Ini yang pakai roda bulat ini kan, ball mill. Ball mill. Kan juga tujuannya menjadikan bubuk terus. Ada beberapa jenis tujuannya menjadi bubuk. Dan selalu ada umpan baliknya ya. Jadi sebelum jika nih bangkernya masuk, sampai sini dihancurin, kemudian dikirim ke ruang bakar. Ini ke tungkunya. Ini gabungan ambil dan ini maka yang masih masih butiran ya, kemudian diatur otomatis balance berapa yang mau di ini masuk ke feeder, masih pasok, masih berupa sama ya, masih berupa sini, ini baru dihancurkan di sini, kemudian dorong ke sini, ini baru separator yang sesuai diameternya atau ukurannya akan masuk ke siklon nanti di sini nih yang putar. Jika lebih besar diulang lagi masuk sini, dihancurkan lagi. Jadi ada dia yang sesuai masuk ke bangkar untuk siklonnya, yang tidak dihancurkan lagi, balik lagi sini. Nah, yang masuk ke sini masuk lagi ke ini ya, apa namanya, bangkar yang keduanya yang akan masuk ke tungku. Nah, sini dia sudah di siklon, di sini putar ya, siklon, putar, kemudian yang halusnya itu ke atas dia masuk sini, ditiup oleh blower ya, ke pembakar ke tungku, baru dicampur dengan udara. Nah, siklonya di sini. Padahal di sini sudah di separator ya, tetap supaya dia sesuai dengan kebutuhan untuk pembakaran. Dipasok dengan udara panas, bahan bakar jadi pembakaran. Sehingga
jarang sekali yang jatuh ke bawah. Udah jadi api dulu sini ya, api. Jadi dia tinggal abunya saja yang jatuh, tidak berupa butiran lagi karena dia sudah jadi bubuk penggunaannya, penggilingannya. Keuntungan dari ini adalah biayanya lebih rendah ya, konsumsi lebih rendah, ruang yang dibutuhkan lebih sedikit, dan baratnya lebih rendah. Di sini lebih rendah itu dari modal yang lain ya, bukan dari yang manual. Manual pasti lebih tinggi biayanya kok. Ini kan mesin semua, pakai penggerak energi semua nih. Berarti menggunakan energi, ini menggerakkan masuk ke sini, blower atau kipas ya, tetap. Kemudian termasuk ini kan pakai semacam kompresor dorong udara panas. Perlu modal sebenarnya ya. Nah, di sini dia sudah menjadi bubuk batu bara itu menjadi model standar pembakaran boiler besar. Jadi boiler besar terutama untuk pembangkitan listrik ini semuanya menjadikan bubuk, tidak ada yang butiran tadi. Pembakarannya seperti pembakaran bahan bakar cair atau gas. Sehingga dia pada saat pasokan gas tidak, pasokan batu bara tidak ada, dia bisa menggunakan gas. Jadi tungkunya itu digunakan untuk jenis bahan bakar yang berbeda. Kalau pembangkit-pembangkit zaman dulu, udah kalau batu bara ya murni batu bara. Sekarang tidak. Dia bisa bahan bakar lain. Ini udah mirip. Cuman dia nggak perlu digiling lagi kalau gas kan atau minyak nggak perlu digiling, langsung disemprot di sini kan. Dan di sini dia nih, fry langsung dan campur dengan udara. Tidak perlu lagi separator, tidak perlu lagi feeder, langsung feeder outputnya dari sini. Kalau sini kan karena masih butiran, bongkahan kecil sebenarnya bukan butiran lagi, lebih besar daripada butiran. Jadi untuk membakar bubuk itu dia akan operasi boiler akan lebih ekonomis dan fleksibel. Tetapi untuk mendapatkannya perlu proses yang cukup panjang yang memerlukan energi. Jadi untuk mendapatkan energi kita perlu energi duluan ya. Tidak bisa kita langsung dapat energi tanpa usaha ya. Jadi ada usahanya dulu. Usahanya berupa energi tadi menggiling, menimbang, memindahkan gitu ya. Semuanya pakai energi. Baru dia untuk pembakaran pun energi. Pakai udara yang terus didorong udara panas. Ya tadi ya. Tentunya mudah membakar ya karena sudah jadi bubuk mudah. Cuman gimana pun bahan bakar padat tersebut tidak akan hanya abu dan debu ya. Nanti muncul-muncul macam-macam. Ini keuntungannya mudah dibakar. Luas permukaan panasnya, pembakaran kecepatan tinggi. Pembakaran buatan membutuhkan presentasi yang rendah udaranya ya. Tak cukup rendah. Laju pembakaran dapat disesuaikan, mirip dengan minyak atau gas. Kemudian masa klinkernya bebas, sebenarnya bukan bebas ya. Jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan yang butiran tadi. Klinkernya masih ada, tidak betul nggak ada. Tapi dia jauh lebih sedikit jika dia masih berupa butiran-butiran yang seperti contoh yang stoker tadi ya, yang flat ataupun yang chain yang rantai tadi. Tetap ada klinker. Ini klinker itu kayak ini ya, kayak aspal, ya lengket. Kemudian bisa membakar udara yang sangat panas ya, 700 derajat Celcius. Kemudian peralatan pembubukan terletak di luar tungku, jadi dia diproses dulu baru masuk ke tungku, di dalam. Sehingga dia perbaikannya terpisah. Jadi kalaupun ini ya, suhu tinggi dapat diproduksi dalam tungku karena dia sudah jadi bubuk ya. Kerugian dia, ada peralatan tambahan, biayanya lebih mahal, baru maintenance gitu kan. Kemudian bubuk yang dihasilkan itu bukan hanya bubuk, dia bisa juga abu, debu halus dan sebagainya. Tungku harus dirancang lebih khusus ya. Kalau yang tadi kan tinggal flat aja, bisa terbakar dia kan. Nah, kalau ini nggak bisa. Dia harus tertutup. Dia mirip pembakaran dalam ya. Kemudian suhu api yang tinggi ya. Satu tungku harus dilapisi tahan panas ya. Sama, hampir semua tungku ya. Kemudian ada kemungkinan ledakan. Mirip dengan gas ya. Kemungkinan ledakan ada. Dibandingkan dengan yang stasioner tadi, yang diam tadi. Kemungkinan ledakannya masih ada kalau umpamanya ada unsur logam tadi ya. Ini dia lebih seperti gas, mudah. Ledakannya lebih mudah. Makanya nanti pasokan udara dan bahan bakarnya harus hati-hati.
Tungku pembakar dirancang dengan jenis tertentu ya. Udah. Ukuran batu bata terbatas. Nah, di ukurannya ya namanya bubuk ya. Ukuran itu dalam mikron. 70 sampai 100 mikron. Jadi 70 sampai 10 pangkat 6 ya meter. Jadi 1 meter itu jadi 10 kalau 100 itu berarti dia 10.000. 1 meter dibagi 10.000 ya halus lah ya mikron. Kalau mili kan 1.000. Jadi mikron itu kan 0,1 mili. Ya, 0,1 mili. Maksimalnya tuh ya 0,07 mili. Ini untuk pembubukannya lagi. Sahmil dari yang masih material mentah tadi di atas itu mau habis ya. Kemudian automatic balance untuk ngatur berapa yang mau ini feeder. Ini masih butiran ya, masuk dihancurkan. Ini ya, hancurkan, ini ya, masuk ke ruang pembakaran. Setelah dihancurkan ya, ini masuk pembakaran, digiling, didorong ke sini, dicampur dengan udara dari pembakaran. Jadi dia ini umpan baliknya nggak ada ya, pokoknya yang didorong ke sana masuk. Nah itu nanti tungkunya kita lanjutkan nanti ya, beberapa jenis. Kemudian jam 7 kita tutup kuliah kita hari ini bagian pertama ya dari pembakarannya nih ya. Minggu depan kita lanjutkan. Terima kasih. Kita tutup kuliah kita hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Dengan ini lanjutan dari materi ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya tutup ya.